Assalamualaikum sahabat bonsai setanah air. Jumpa kembali bersama saya di channel Arah Bonsai, yaitu channel yang selalu berbagi edukasi, pengalaman, dan inspirasi tentang dunia tanaman hias dan tanaman bonsai. Bagaimana kabarnya hari ini para sahabat semua? Semoga sehat selalu, semangat, dan tetap konsisten dalam merawat bonsai kesayangannya. Pada video kali ini, saya akan membagikan video edukasi perawatan bonsai sancang mame yang sudah waktunya perawatan mingguan. Dan perawatan kali ini meliputi pruning daun, pembersihan batang cabang dan ranting, dan di akhir perawatan seperti biasa saya akan lakukan penyiraman dengan dicampur vitamin B1 untuk menjaga kondisi bonsai tetap sehat dan subur. Bonsai sancang mame berikut kondisinya sangat subur, dari segi daunnya hijau mengkilap, pertumbuhannya sangat cepat, dan terlihat sehat. Namun karena cuaca di tempat saya belakangan ini kadang hujan kadang panas, bonsai menjadi lebih cepat lembab, dan hal ini bisa memicu munculnya hama seperti kutu putih ataupun jamur batang. Maka dari itu, perawatan hari ini saya lakukan secara menyeluruh agar kesuburan tetap stabil, bentuk tetap ideal, dan bonsai terhindar dari hama. Kondisi bonsai ini juga agak telat dalam proses pruning. Mungkin karena kesibukan saya dalam bekerja di tempat lain, sehingga ranting-ranting terlihat panjang dan keluar dari bentuk karakter aslinya. Jadi di video edukasi perawatan kali ini, saya akan kembalikan bentuknya supaya karakter dan proporsinya tetap seperti program awalnya. Dan saya juga ingin mengingatkan untuk para sahabat semua yang memiliki bonsai jenis apapun itu, sesibuk apapun kita bekerja, luangkan waktu sedikit untuk merawat bonsainya, supaya tidak telat pruning seperti bonsai yang saya miliki berikut. Sebab bonsai yang dibiarkan tanpa perawatan, lama-lama bisa kehilangan karakter dan keindahannya yang sudah kita bentuk dengan susah payah, dan bukan waktu yang sebentar dalam programnya. Jadi di sini kita belajar bersama bagaimana seni merawat bonsai bukan soal bentuk, tapi juga tentang kesabaran, ketelatenan, dan rasa cinta terhadap tanaman. Karena dalam dunia bonsai, tidak ada yang benar ataupun salah. Yang ada hanyalah proses dan ekspresi seni. Merawat bonsai itu seperti menggambar dalam kehidupan. Seperti cabang yang tumbuh, seperti daun yang muncul, itu adalah hasil kerja keras dan perhatian sahabat semua. Jadi supaya tidak telat perawatannya, saya selalu lakukan perawatan setiap 2 minggu sekali untuk menjaga kondisi dan kesuburan pada bonsai sancang tersebut. Karena apabila sahabat telat dalam perawatannya, akan rugi di kemudian hari, dan telat perawatan berdampak sangat serius pada bonsai yang sahabat miliki. Seperti bonsai yang kondisinya sangat subur, apabila telat perawatan, karakter atau program dasar bisa hilang dan fatalnya lagi harus mengulang program dasarnya. Dan kebalikannya apabila bonsai keadaannya bermasalah dan kurang subur, apabila telat perawatan, dampaknya bisa mati ranting massal, dan fatalnya lagi bonsai akan mengering dan tidak terselamatkan. Dan seperti biasa, sebelum saya mulai tahap-tahap edukasi perawatannya, channel Arah Bonsai masih membutuhkan dukungan dari sahabat-sahabat semua. Jadi jangan lupa like dan subscribe channel Arah Bonsai, supaya saya lebih semangat lagi dalam berbagi edukasi tentang dunia tanaman hias dan tanaman bonsai. Video edukasi perawatan tahap pertama, yaitu saya akan pruning daun-daun yang sudah memanjang, melebihi batas program awal. Perlu sahabat ketahui, bentuk perawatan berupa pruning daun ini sangatlah penting dan wajib dilakukan pada bonsai jenis apapun itu. Berikut manfaatnya, yaitu dapat menjaga proporsi ukuran daun agar tetap kecil, merangsang pertumbuhan tunas baru, dan mengurangi risiko mati ranting akibat daun terlalu rimbun, serta mencegah tumbuhnya hama karena banyak biasanya tumbuh di balik daun yang rimbun. Untuk pruning kali ini,
Saya tidak melakukan full pruning karena tingkat perapatan cabang masih belum maksimal. Kalau bonsai sedang dalam kondisi sangat sehat seperti ini, pruning sebagian sudah cukup untuk menjaga bentuknya. Dan sahabat perlu diingat, semakin sering dilakukannya pruning daun, maka daun atau ukuran daun semakin kecil ukurannya. Yang tumbuh berikutnya, untuk sahabat pemula, lakukanlah langkah ini perlahan dan hati-hati. Serta gunakan gunting tajam, bisa juga gunakan gunting kosmetik yang runcing, asalkan bersih dan tidak merusak ranting. Apabila sahabat ada rezeki lebih, gunakan gunting khusus bonsai karena hasilnya lebih presisi dan aman bagi tanaman. Namun bagi sahabat pemula di dunia bonsai, saya sarankan jangan asal pruning full daun tanpa mengenal jenis pohon terlebih dahulu. Misalnya bonsai sancang pertumbuhannya lebih cepat. Tapi kalau bonsai santige ataupun anting putri, ataupun jenis ficus, pertumbuhannya jauh lebih lambat dibanding jenis sancang, sehingga perawatan dan interval pruningnya berbeda. Dan poin paling penting yaitu jangan lupa setiap kali pruning, jaga agar bentuk dasar, gerak batang, dan percabangan tidak berubah. Bonsai yang sering dipruning akan memiliki cabang yang lebih rapat, daun semakin mengecil, dan bentuk lebih proporsional. Serta kesuburan daun bonsai dipengaruhi oleh asupan cahaya matahari. Jadi usahakan dan pastikan bonsai diletakkan di tempat yang mendapat sinar matahari langsung setiap harinya. Sancang atau bonsai jenis sancang termasuk jenis yang paling menyukai sinar matahari penuh dan cocok di daerah dataran rendah yang tingkat panasnya lebih bagus dibandingkan daerah dataran tinggi. Berikut tanda-tanda bonsai sehat dan subur antara lain, dari segi daunnya hijau sangat pekat dan mengkilat. Bagian rantingnya lentur dan tidak kering, dan pertumbuhan tunas merata di seluruh cabang. Namun apabila kebalikannya, kalau daun mulai pucat dan kering, segeralah periksa kondisi akar dan media tanamnya, karena bisa jadi akar busuk dan pupuknya kurang. Di saat sahabat pruning daun atau proses perawatan pruning daun, lebih bagus sahabat usahakan pasang penutup atau cover untuk menutupi media tanam supaya daun pruningan tidak menutup di media tanamnya. Dan juga nantinya mempermudah di waktu pembersihan daun setelah pruning daunnya selesai. Di waktu pruning pucuk daun memang sedikit memakan waktu dan ekstra ketelitian. Namun apabila sahabat sudah terbiasa, maka akan mudah dilakukan dan menikmati prosesnya. Karena pruning daun di bonsai jenis apapun itu sifatnya sangat wajib dilakukan dan wajib perawatan pada suatu bonsai. Tujuannya untuk mengurangi resiko mati ranting dan merusak ukuran daun serta merapatkan daun supaya semakin rimbun. Setelah dilakukannya pruning pucuk daun pada bonsai jenis sancang, kategori pertumbuhannya lumayan cepat, tetapi semua itu kembali pada tingkat kondisi bonsai tersebut dan kesuburannya. Namun bagi sahabat pemula di dunia bonsai, sahabat bisa belajar jenis-jenis bonsai serta masing-masing kriterianya dan karakternya melalui video-video edukasi tentang bonsai baik dari website ataupun YouTube seperti video yang selalu channel Arah Bonsai bagikan. Supaya sahabat tidak salah dalam tahap serta salah dalam perawatannya. Dan dalam pruning daun sebuah bonsai jenis apapun itu, sahabat tidak perlu ragu ataupun khawatir karena pruning daun di pohon bonsai, apabila salah potong atau terlanjur salah potong, daun pasti muncul. Cuman untuk mengembalikan karakter seperti semula, belum tentu bisa sesuai yang awalnya. Awalnya bonsai sancang berikut tidak serimbun seperti sekarang. Karena saya rutin dalam pruning daun, maka ranting dan daun pun makin rapat dan rimbun. Dan di samping itu, tingkat kesuburannya pun harus diperhatikan baik-baik. Dari perawatan harian, nutrisi pupuk yang tercukupi, serta media tanam yang sesuai dan tidak lembab ke akar. Karena apabila bonsai tingkat kesuburannya bermasalah, jangankan untuk merimbunkan daun, mempertahankan untuk hidup pun akan susah. Alangkah bagusnya untuk menjaga kondisi daun dan kesuburannya suatu bonsai diletakkan di tempat yang terkena full sinar matahari seharian.
supaya asupan cahaya mataharinya terjaga. Karena suatu bonsai jenis apapun itu wajib terkena cahaya matahari supaya bisa berfotosintesis. Dan dari fotosintesis itulah bonsai bisa mengolah nutrisi dan makanannya supaya bisa tetap sehat dan subur. Jika suatu bonsai sinar mataharinya tercukupi, maka pertumbuhan pun sangat cepat serta kondisi daun pun sangat subur. Di video kali ini juga saya akan melakukan perapian cabang dan ranting dengan memotong bagian cabang ranting yang tidak diperlukan. Pruning daun semuanya jarang saya lakukan pada bonsai sansang mame berikut. Saya hanya lakukan pruning total atau pruning semuanya apabila kondisi bonsai sedang tidak baik-baik saja. Dan untuk pruning rutin mingguan, biasanya saya hanya pruning di bagian daun-daun pucuk atau daun-daun tertentu ataupun bagian yang perlu dirimbunkan dan pengecilan daun. Namun apabila di musim penghujan, sering-seringlah pruning per 1 minggu atau per 2 minggu karena musim penghujan, ranting dan daun rawan terkena dampaknya. Dan di musim penghujan, pemerhatian suatu bonsai juga lebih diperhatikan lagi supaya tidak telat penanggulangannya apabila terjadi kondisi yang tidak diinginkan. Biasanya bagian mati ranting di jenis sancang sering tidak terlihat di beberapa bagian yang tertutup daun. Apabila bonsai sahabat memiliki daun rimbun dan rapat. Namun sesekali di waktu sahabat menyiram tanaman, sahabat bisa tengok di bawah daun bagian cabang dan ranting, apakah benar-benar kondisinya bagus dan sehat ataupun bermasalah. Karena saya sendiri ataupun para senior di dunia bonsai sering kecolongan mati ranting pada bonsai yang dimilikinya, yaitu kebanyakan di bagian yang tertutup daun yang aman dari sinar matahari. Jadi hama ataupun kutu putih sangat senang sekali karena tidak terkena sinar matahari langsung. Pruning daun di bonsai yang sudah jadi atau sudah sempurna memang simpel dan cepat. Namun apabila sahabat telat perawatannya, yaitu berupa pruning daun, untuk membentuk seperti gerak dasar yang sudah lama dibentuk akan lebih susah dibandingkan bonsai yang masih tahapan. Dan lebih parahnya lagi, apabila terlalu telat perawatannya, harus mengulang dari awal supaya bentuk gerak dasarnya kembali seperti sebelumnya. Jadi usahakan sesibuk apapun sahabat sehari-harinya, sesekali cek kondisi bonsai yang sahabat miliki. Karena suatu bonsai adalah seni hidup, jadi perlu perawatan dan pemerhatian khusus. Apalagi suatu bonsai dibentuk dari dasar sampai sempurna, bukanlah waktu yang instan dan cepat. Setelah pruning daun selesai, jangan lupa untuk membersihkan daun-daun hasil pruningan di sekitar media tanam. Karena media tanam yang kotor bisa menjadi sarang jamur ataupun hama, serta bisa menyebabkan pembusukan pada akar sancang berikut. Dari itulah saya selalu membiasakan setiap selesai pruning, langsung bersihkan pot, akar, dan media tanamnya supaya bonsai tetap terlihat rapi dan sehat. Dan perlu diingat untuk para sahabat semua, bonsai itu seni hidup. Jadi keindahan tidak hanya dari bentuknya, tapi juga dari perawatan dan kebersihannya. Sambil membersihkan daun-daun hasil pruningan, seperti biasa selalu membiasakan langsung bersihkan terlebih dahulu bekas-bekas pruningan daun, serta sambil mengecek apakah masih ada daun yang tertinggal ataupun yang harus dipruning ulang. Dan pruning daun kali ini yaitu memprogram ulang supaya desainnya tetap terjaga. Setelah pruning daun selesai, kita lanjut ke tahap kedua, yaitu pembersihan batang, cabang, dan ranting. Langkah ini penting untuk menghilangkan hama, lumut, ataupun kutu putih yang menempel di permukaan batang. Terutama saat musim hujan, kondisi lembab bisa membuat hama cepat berkembang biak. Saya menggunakan dua metode, yaitu pembersihan batang ataupun ranting. Metode yang pertama yaitu metode kering. Disikat tanpa campuran, ataupun tanpa cairan fungisida ataupun cairan apapun. Dan yang kedua, metode basah. Menggunakan larutan fungisida jika serangan hama cukup
parah. Namun kali ini, karena kondisi bonsai masih tergolong sehat, saya cukup menggunakan metode kering. Gunakan sikat lembut, sikat secara perlahan dari batang bawah hingga ujung ranting. Perhatikan setiap lekukan karena kutu putih sering bersembunyi di celah-celah kecil dan sulit terlihat oleh mata kita. Pembersihan manual seperti ini hasilnya lebih maksimal dan lebih aman dibandingkan penggunaan bahan kimia, asalkan dilakukan secara rutin. Meskipun bonsai sancang mame berikut kondisinya subur dan tidak ada jamur, ataupun hama ataupun kutu putih, namun karena saya sedang melakukan perawatan bonsai, jadi alangkah bagusnya saya lakukan juga pembersihan untuk mencegah jamur, hama, ataupun kutu putih. Jadi alangkah bagusnya, sahabat juga seperti yang saya lakukan. Di saat sahabat melakukan perawatan suatu bonsai, usahakan lakukan semua tahap-tahap perawatan untuk bonsai tersebut. Karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Namun semua itu tergantung dari waktu senggang yang sahabat miliki, karena biasanya waktu senggang dan kesibukan tiap sahabat itu berbeda-beda. Di tahap yang terakhir, saya lakukan penyiraman yang sudah dicampur dengan vitamin B1. Karena setelah selesai perawatan, biasanya suatu bonsai rawan mengalami stres dan juga mencegah terjadinya mati ranting akibat stres yang ditimbulkan. Entah bonsai tersebut stres atau tidaknya, setelah perawatan, saya selalu berjaga-jaga atau mencegah supaya bonsai tersebut tidak stres. Namun karena vitamin B sifatnya kimia, pemakaian yang berlebihan serta dosis yang tidak teratur bisa berbahaya pada bonsai tersebut. Serta pastikan juga di saat membeli produk vitamin B1 harus yang resmi dan berkualitas. Hindari yang palsu karena bisa merusak akar bonsai. Dan selalu baca dosis serta aturan pakai di label kemasannya. Berikut hasil akhir dan tampilan dari perawatan bonsai sancang mame setelah dilakukannya pruning daun, pembersihan batang, dan penyiraman vitamin B1. Bonsai sangat terlihat lebih rapi, segar, dan bersih dari lumut serta hama. Serta jangan lupa selalu letakkan bonsai sancang di tempat yang mendapat sinar matahari penuh agar pertumbuhannya lebih optimal. Dan simpan bonsai pada double pot seperti yang saya lakukan supaya kelembapan akar tetap stabil dan nutrisi terjaga. Saya akan update perkembangan bonsai ini setelah 2 atau 3 minggu ke depan, agar sahabat bisa melihat hasil secara nyata dan mempraktikannya di rumah. Untuk perawatan hariannya, saya cukup lakukan penyiraman di pagi dan sore hari, dan di video kali ini saya tidak menambahkan pupuk serta pengolesan fungisida, karena kondisi pupuk pada bonsai sancang tersebut masih cukup dan kondisi batang serta cabang ranting masih terhindar dari hama maupun kutu putih. Jadi sahabat, semoga bisa lakukan tahap perawatan seperti bisa saya lakukan selama ini. Serta lakukanlah urutan seperti yang tahap-tahap yang selalu saya bagikan. Dan semoga bonsai-bonsai sahabat miliki selalu dalam keadaan subur dan terbebas dari hama ataupun kutu putih. Dan sekali lagi, pesan dari saya, poin paling penting yaitu peletakan bonsai jenis apapun itu. Diusahakan jenis bonsai apapun itu diletakkan di tempat yang terkena sinar matahari, supaya bonsai atau tanaman hias bisa berfotosintesis. Dan jenis bonsai sancang sangat suka terkena full sinar matahari seharian. Terima kasih sudah menonton video edukasi yang channel Arah Bonsai bagikan. Apabila dalam video edukasi kali ini ada salah kata dan kurang dalam penyampaian, Arah Bonsai memohon maaf sebesar-besarnya, ambil sisi positif dan buang sisi negatifnya. Channel Arah Bonsai hanya berbagi edukasi berdasarkan pengalaman yang selama ini saya lakukan, dan tidak ada maksud untuk menggurui para sahabat semua. Dukung terus channel Arah Bonsai dan semoga video-video edukasi channel Arah Bonsai bermanfaat bagi sahabat semua. Dan sekali lagi, channel Arah Bonsai masih membutuhkan dukungan dari sahabat semua. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan channel Arah Bonsai supaya saya lebih semangat lagi dalam berbagi edukasi tentang dunia tanaman hias dan tanaman bonsai. Sampai jumpa lagi di next video. Salam satu hobi dan wassalamualaikum. Sampai jumpa kembali.